Halo, selamat pagi Kamers. Pagi yang cerah ini. Enaknya masih tiduran nih di kamar. Masih mager-mageran. Habis vaksin gue juga sakit badannya, lemes. Tapi karena ada janjian nih dari orang yang dibilangnya ganteng, manis, suka foto lagi. Gila. Siapa lagi kalau bukan Kakak Ripjan? Halo Kakak Ripjan. Hai. Gimana kabarnya nih? Untuk hari ini sih alhamdulillah baik. Oh, dari mana Kakak Ripjan? Saya berangkat dari rumah langsung. Oh, dari rumahnya tuh di mana sih kalau boleh tahu? Kepo banget ya rumah. Iya dong. Siapa tahu kan kita bisa main-main nih. Oke, boleh. Rumah saya dari Kabupaten Sukabumi yang tepatnya di Pantai Palabuhan Ratu, tapi nggak pantai-pantai banget sih, maksudnya lumayan lah ke pantai, nggak terlalu jauh. Tapi kalau pengen healing bisa lah gitu. Anak pantai banget ya. Iya, Si paling iya. pantai kalau dikata TikTok mah. Eh, Kakak Ripjan sebenarnya itu dari mahasiswa atau kayak gimana sih? Alhamdulillah saya sih apa ya, dapat bukan rezeki ya dibilang, mungkin bisa dibilang rezeki juga sih, saya rezeki gitu. Saya bisa jadi mahasiswa gitu, jadi saya berasal dari mahasiswa. Oke, mahasiswa jurusan apa sih kalau boleh tahu nih? Mahasiswa jurusan ilmu komunikasi, atau mungkin bisa dikenal kalau di lingkungan kampus saya sih sains komunikasi. Oke, jadi pinter ngomong nih ya. Ya kalau lagi pintar-pintar, ya kalau lagi enggak. Gimana moodnya? Oke, tergantung mood nih. Iya. Anak komunikasi kan identik dengan fotografi juga. Ada sih, iya. Kakak Ripjan itu sebelumnya suka nggak sih sama fotografi itu? Sebelumnya sih mungkin ya, saya juga masih baru berkecimpung di dalam dunia fotografi pada tahun 2017 lah, pas SMP, dimana waktu itu lagi tren gitu. Nah, ada lagi tren tersebut, mungkin tertarik gitu untuk membeli alat fotografi berupa kamera gitu. Dan saya membelinya. Sebenarnya saya sih niatnya awalnya nggak mau, bukan nggak mau ya, nggak tahu juga gitu bisa berkecimpung di dalam dunia fotografi. Tapi ketika punya kamera, lama kelamaan saya berpikir, nah buat apa sih kamera ini kalau misalnya hanya sebatas buat tren-tren doang, foto Instagram gitu pakai kamera gitu, biar dibilang keren gitu. Nah, saya berpikir gimana sih kamera ini banyak manfaatnya, dan disitulah saya mendalaminya ilmu fotografi, ceritanya gitu sih. Tadi dibilang-bilang dari 2017 nih. Yoi. Itu tuh lama gitu. 2017 sekarang 2022, hampir kurang lebih 4 tahun. Menurut Kakak Ripjan, apa sih makna dari fotografi itu sendiri? Kalau secara teori pengertian fotografi itu kan samalah seperti teori-teori yang lainnya, kan banyak juga ya pasti menurut para ahli dan lain-lain. Cuman kalau dasarnya sih, dasar dari pengertian fotografi itu kan menurut apa ya, berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, foto dan grafi. Nah, kalau foto itu kan cahaya, grafi itu melukis. Jadi pengertian secara dasarnya fotografi merupakan melukis dengan cahaya gitu. Asik. Ngomong-ngomong pelukis cahaya, kayaknya di Universitas Juanda pernah dengar nih. Ada namanya unit kegiatan mahasiswa yang namanya pelukis cahaya. Iya, benar-benar ada. Itu Kakak Ripjan tahu apa sekedar tahu atau mengikuti? Mengikuti sih, saya termasuk anggota dari UKM Pelukis Cahaya. Asik, Keluarga UKM Pelukis Cahaya mantap, gitu. keluarga Iya. mantap. Pengalaman Kakak Ripjan di bidang fotografi itu dari pertama kali kenal foto atau kenal kamera itu apa aja sih? Pengalamannya gimana? Kalau pengalaman pribadi saya sih ya, kalau mungkin tadi yang dibilang awal itu pertama-tama sih pengalaman hanya sebatas buat foto alay-alay gitu ya. buat menuhin apa sih, beranda Facebook gitu ya, buat stok Facebook, Instagram gitu, gak ada gunanya juga. Cuman
pengalaman makin kesini terkadang ada gitu orang yang mau memakai jasa misalkan di dalam wedding lah, pernah gitu, wedding pernah, terus foto apa lagi ya, seringnya sih yang nawarin jasa kalau di apa di kampung saya sih itu pasti ke wedding gitu, pre-wedding jarang sih maksudnya kalau misalkan fotonya produk itu belum pernah sih kalau itu. Oke, berarti Kakak Rikjan sering nih dapat job-job prewedding. Dibilang sering enggak, malahan saya terkadang banyak menolaknya gitu. Oh, kenapa tuh? Kenapa? Karena dibilang ya foto wedding itu menurut saya pribadi ya, karena gimana ya, saya rada kurang suka gitu. Mungkin karena belum apa ya, belum minat lah gitu. Makanya saya ketika ada orang yang menawarkan foto prewedding atau wedding itu, saya terkadang menolaknya gitu. Kapan-kapan tapi boleh kali ya kalau misalkan seakan-akan aku nikah nih, gue nikah nih. Boleh kali ya fotografernya Kakak Rikjan. Boleh tuh, Asik. boleh. Oke, kita kontak-kontak aja nanti. Oke, siap. Pertama belajar fotografi itu dari mana sih? Pertama belajar dari fotografi itu yang pertama mungkin dari YouTube sih. Sekarang kan udah banyak gitu ya, YouTube, Google gitu. Cuman nggak ngandelin itu juga sih. Pernah saya gitu ya, berkunjung ke Bandung waktu itu. Terus ada bapak yang motret, disamperin, dikira teh tukang jasa gitu. Pas ditanyain, ternyata dia enggak gitu, kayak jurnalis gitu, moto-moto, pokoknya menurut dia bagus, dia foto lah gitu. Nah, dia tuh bilang nyaranin kalau misalnya kamu suka, pengen dalamin, ikut komunitas. Makanya saya ketika belajar di Google, di YouTube itu nggak cukup, makanya ikut komunitas gitu. Itu juga waktu ikut komunitas hanya sebatas ikut-ikut gitu, sharing-sharingnya aja yang diambil. Komunitas apa sih kalau boleh tahu? Kalau waktu itu sih pertama diajak sama sama salah satu orang yang dari Bogor. Itu nama komunitasnya kalau nggak salah ya KFBD gitu, kalau nggak salah sih, udah lupa, udah lama banget gitu. Oke. Ya, cuman itu hanya sebatas ikut-ikut doang gitu. Ketika ada event misalnya dia ngadain event, saya ikut dong, datang gitu, soalnya gitu doang sih. Oke, berarti kalau misalkan tadi menyinggung soal prewedding nih, ya kita kembali lagi. Kayaknya pengen nikah nih cepet-cepet. Teknik dari beberapa fotografi, foto atau semacamnya itu ada teknik andalan nggak sih dari Kakak Rikjan sendiri? Kalau teknik andalan sih biasanya pasti setiap orang ada, cuman kalau saya pribadi terkadang saya memakainya semua gitu. Jadi kalau memakai satu andalan bosen gitu, boring, makanya segala apa aja teknik dicoba lah biar tahu gitu gimana nih yang paling disuka, bisa menemukan kan. Kalau misalkan dicoba-coba terus pastilah menemukan mana sih teknik yang paling disukai. Nah, untuk sekarang mungkin tekniknya belum ada sih teknik andalan gitu, belum ada yang sering dipakai gitu. Oke. Berarti itu semua teknik ya? Kan teknik tuh macam-macam ya, setahu saya kan ada. Waktu kemarin juga dapat info tuh, padahal orang mau ngerjain tugas gitu nanya, padahal saya juga nggak tahu ya, ada namanya teknik gerak. Tapi sebelumnya saya juga udah tahu yang dinamain teknik panning, teknik blurring, zooming kayak gitu. Cuman nggak taunya tuh itu termasuk teknik apa sih? Oh, ternyata itu termasuk dalam kelompok teknik gerak gitu. Terus banyak juga ada yang teknik komposisi kan. Di fotografi juga tentunya ada komposisinya gitu. Komposisi itu apa sih? Jadi komposisi fotografi itu kayak semisal, menurut saya pribadi kayak semisal ini sih. Kalau di dalam makanan kayak bahan-bahan yang harus bahan utamanya gitu. Tapi tidak selamanya sih komposisi fotografi oleh seorang tukang foto sih nyebutnya, bukan fotografer ya. Terlalu gimana ya, kalau fotografer terlalu profesional banget gitu. Paling komposisi itu hanya sebatas misalkan
kalau misalnya pas lah dapat momen berarti itu termasuk komposisi fotografi, kalau enggak ya enggak sih. Sebenarnya bebas aja sih kalau fotografi itu gitu. Enggak terpaku sama harus misalkan motret harus komposisi, enggak sih. Yang penting isi pesannya itu aja. Asik. Mengenai isi pesan nih, apa sih menurut Kakak Rikjan yang dia fotonya itu pesannya itu nyampe? Mungkin ya kalau pesannya nyampe itu jadi kalau menurut saya ya ada beberapa dibilang ini mungkin berarti disebutnya foto yang bagus ya gitu. Foto yang bagus itu seperti apa mungkin ya gitu. Jadi foto yang bagus itu mungkin saya pernah menangkap foto yang bagus itu bukan foto yang tajam, bukan foto yang bokeh. Tahu kan bokeh? Tahu. Bokeh kan Blur. ya. Asik. Blur. Nah, sepertinya bukan itu foto yang bagus itu, tapi foto yang bagus itu bagaimana foto tersebut dapat menyampaikan isi pesannya kepada audiensnya atau kepada bukan audiens. Jadi yang melihatnya gitu. Contohnya kayak apa nih? Misalnya sih kalau yang paling kena pesannya itu ya foto kalau secara kan pesannya itu tidak terduga misalnya. Itu biasanya fotonya street, misalkan human interest, misalkan kan orang lagi mikul-mikul bareng gitu kan, itu kan momen tidak terduga ya kita. Nah, itu di potret itu pesannya pastilah sampai, soalnya orang itu oh itu orang lagi mikul gitu kan, itu udah pesannya berarti ya. Kalau misalnya untuk potret yang kayak gitu itu berarti kita yang buat pesannya, jadi sedikit harus mikir juga sih kalau gitu, nggak kayak foto street, HI dan lainnya gitu. Berarti kayak foto produk makanan kayak sari roti nih. Iya. Nah, fotonya itu berarti ada maknanya. Iya, pastilah setiap foto kan pasti ada maknanya. Coba kalau misalnya si rotinya itu nggak hanya roti, berarti ditambahin susu misalkan atau apalah gitu, kopi. Nanti kan orang berpikir oh ini roti buat sarapan gitu kan, nggak mungkin kan roti misalkan ada buat makan siang, tapi ada juga mungkin ya. Ya itu kalangan-kalangan orang ya tinggi lah. Ya hedonisme. Oke, ngomong-ngomong soal tadi komposisi, human interest juga. Iya. Kakak Rikjan apa Itu sih? bukan komposisi, kalau genre. Oh, genre ya. Iya. Berarti apa sih genre yang menurut Kakak Rikjan bagus, dan Kakak Rikjan ngambilnya sebenarnya genre apa sih di bidang fotografi? Genre paling disukai mungkin ya gitu. Iya, benar. Ini jawaban yang sering muncul dan sangat susah dijawabnya. Kenapa? Karena setiap orang menanyakan genre apa sih yang paling disuka gitu ketika motret gitu. Mungkin saya hanya bisa menjawab, saya tidak bisa tidak bisa mematok gitu genre ini yang paling saya paling nggak bisa, soalnya orangnya mudah tergiur gitu. Ketika melihat misalkan foto street bagus nih, saya pengen nyobain foto street moto, nah bagus, deh kan, jadi pindah lagi. Misalkan ketika lihat foto potret bagus, menurut saya ikut foto potret dan hasilnya bagus, jadi nggak bisa konsisten gitu. Makanya ketika ditanya pertanyaan seperti itu, saya jawabnya saya suka random. Jadi random shoot kan ada di Instagram, biasanya hashtag ada random shoot gitu. Oh, berarti masih belum berpatok satu genre nih? Belum bisa gitu. Kenapa tuh? Tadi kan mungkin masih tergoyang kan, iya, iman fotografinya. Intinya sih belum bisa konsisten, itu sih satu. Soalnya apa yang bilang tadi gitu, soalnya yang di follow di Instagram gitu kan, saya referensinya di Instagram, kalau nggak di Instagram Pinterest gitu. Kalau misalnya lihat foto-foto bagus, saya nggak bisa gitu misalnya terus ngikutin orang satu ini, enggak gitu. Pasti saya melihat fotografer yang lainnya yang tiba-tiba menurut saya foto itu bagus gitu. Makanya saya tidak bisa terpaku dalam satu genre gitu. Oke. Mungkin pertanyaan nih dari aku sendiri deh. Kalau misalkan ada orang awam pengen belajar fotografi itu di mana sih? Kalau intinya sih kalau orang awam ya, berarti orang awam belum sama sekali tahu ya. Berarti intinya dari suka dulu sih. Segala apapun juga pasti dari suka gitu. Kalau nggak suka ya dipaksain, pasti ujung-ujungnya ya bete juga gitu. Makanya
harus suka dulu dan niat sih, itu sih kuncinya yang pertama. Terus mungkin kalau udah suka mulai didalami gitu, terus mulai belajar gitu, dasar-dasarnya dulu, jangan langsung apa lihat foto bagus pengen gitu, jangan gitu. Mungkin harus tahu dulu tekniknya seperti apa, teknik dasarnya gitu sih. Oh, berarti harus ada teknik dasarnya ya? Iya. Oh, kalau misalkan nih, contohnya gue pengen belajar fotografi, tapi gue mikir-mikir takut gitu. Kalau misalnya kita lagi motret, ada orang yang ternyata lebih jago, takut. Itu cara Insecure ya, insecure gitu maksudnya. Kan kita tuh niatnya belajar gitu. Pasti kalau misalnya belajar lihat orang foto bagus, ya pasti ada sih rasa seperti itu. Cuman jangan dijadi alasan buat kita berhenti belajar, maka terus-terus aja gitu. Justru jadikan itu motivasi gitu buat kita dalam belajar fotografi secara mendalam. Suatu saat nanti mungkin kita bisa seperti mereka gitu sih. Oke. Kalau dibilang musik nih, kalau musik tuh kan idolanya kayak luar negeri tuh Billie Eilish. Kalau Billie Eilish siapa tuh? Billie Eilish penyanyi barat. Apa ya Barat? Pengen banget. Kalau di fotografi Kakak Ridjan apa sih idolanya siapa sih? Jadi ini ya mungkin kiblat ya kalau Kalau dibilang kan anak fotografi kiblat ya. Iya kiblat. Kalau kiblat sih banyak banget gitu. Mungkin kalau misalnya yang yang pro banget tuh, yang saya membuat takjub gitu ya, itu tapi saya itu mungkin termasuk kiblat saya juga gitu. Misalkan salah satunya itu Daris Triadi. Siapa yang nggak tahu sih Daris Triadi? Terus misalkan ada tuh yang banget yang mungkin sekarang tuh ada namanya Anton Ismail gitu. Ada tuh YouTube-nya gitu, banyak banget gitu mengenai fotografi, dan dia tuh fotografinya itu bener-bener disebut orang art gitu, orang seni gitu. Itu mah hasilnya parah banget lah gitu, di luar nalar kita lah gitu. Itu mah hanya mungkin yang bisa menafsirkan karyanya itu orang-orang yang benar-benar mendalami banget seni gitu. Seneng gak sih Kakak Ridjan mengenal fotografi? Seneng banget sih, justru saya terkadang mikir begini ya, bagaimana ya kalau misalnya saya tidak mengenal salah satu ini disebutnya seni ini gitu. Terkadang saya mikir ntar kedepannya saya jadi apa gitu ya. Gitu. Tapi mungkin ini sudah skenario nya ya, jalan hidup mungkin. Ya dibilang seneng banget, justru itu dari fotografi saya bisa banyak relasi-relasi gitu sama orang-orang yang awalnya belum kenal, terus kenal terus jadi makin deket gitu. Oh, jadi bestie ya, diibaratkan. Iya, kalau misalkan gue mau belajar foto, apa sih alat-alat yang harus kita punya? Intinya tuh sebenarnya ya ada yang bilang mungkin saya juga suka mendengar gitu, kita jangan terpaku sama alat gitu ya kalau mau belajar fotografi. Nah mungkin sih maksimalin dulu alat yang ada gitu, karena saya juga pas awal-awal pertama nggak langsung nggak langsung megang kamera bagus gitu ya, kamera baik gitu, kamera yang dibilang kamera inilah rendah gitu low gitu, maksudnya rendah dalam speknya gitu. Nah itu kan sesuai dengan kebutuhan kita, karena kita masih belajar. Otomatis kalau misalnya kita dikasih alat yang lebih lebih kemampuannya lebih dari kita, berarti kita pusing sendiri juga. Makanya maksimalin dulu gitu alat-alat yang ada dan yang kita punya gitu. Soalnya pertama saya awal belajar fotografi juga, saya terkadang suka mikir foto yang bagus diciptakan sama alat yang bagus, ternyata itu bohong juga gitu. Banyak kok misalkan orang-orang yang misalkan sekarang banyak teman-teman di Instagram juga ya foto di caption menggunakan handphone gitu, misalkan handphone apa gitu, ada tuh Samsung J2 gitu kan, tapi tetap bagus gitu. Karena itu sih dia terus-terusan belajar, nggak berhenti gitu. Berarti itu menyesuaikan dari tangan kita sendiri ya, Iya. ilmunya sendiri ya. Iya benar sih. Itu. Kalau alat mah hanya sebatas
kan ya sebatas bukan pelengkap juga sih, apa, kebutuhan nomor dua lah gitu. Intinya mah tetap skill juga sih itu. Oke. Pernah nggak sih Kakak Ripjan kita nampilin nih ke teman kita foto hasil karya kita, tapi teman kita tuh malah responnya bagusan kayak gini deh, bagusan kayak gini deh. Nah, Itu gimana sih? itu sebenarnya terkadang bukan bukan jarang ya, banyak juga yang gitu ya. Soalnya kenapa, kan balik lagi, foto itu kan orang memandangnya itu, melihatnya itu pasti berbeda-beda gitu. Makanya kita harus terima misalnya ketika foto kita dikritik atau dikasih saran, ya jangan mudah down aja sih. Foto ini kurang bagus misalkan dari segi ininya. Oh iya baik gitu. Tapi terkadang saya juga jadi bikin malas gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa. Mungkin itu dari perspektif mereka. Misalnya gini, menurut kita foto ini udah bagus nih, udah pas kemudian. Tapi ketika diliatin ke teman, misalnya celetuk, teman bilang, foto ini nih kurang ini gitu. Otomatis malas juga. Yang penting kita dapat saran dari mereka dan saran itu bisa diterapkan juga gitu. Oke, baik. Sebenarnya ini pertanyaan simpel sih. Tips-tips buat fotografer atau kita sebagai tukang foto yang harus jenjang ke pro gitu lah. Ada sih tips-tips, tapi fotografi itu balik lagi sama diri kita mau dibawa kemana gitu. Kalau misalnya fotografi mau dibawa ke komersil gitu, atau hanya sebatas kita pencinta aja gitu ya, pencinta bukan pencitra ya, pencinta gitu, fotografi lovers gitu ya, kita mungkin ada beberapa ketentuan-ketentuan gitu. Misalnya kalau kita mau si fotografi itu dijadikan cuan bin cuan gitu. Yes, sih. Cuan gitu ya, otomatis kita juga harus tahu gitu struktur apa sih yang harus diterapkan ketika fotografi ini mau dibawa ke komersil. Nah, karena saya pribadi belum belum berkecimpung banget gitu. Tapi sekarang sih lagi nyoba-nyoba gitu. Tapi belum besar gitu ya. Saya belum berkecimpung sangat serius gitu. Mungkin ada sih tips and triknya. Kalau menurut saya, kalau mau dibawa ke komersil itu, kita tuh yang pertama, ketika motret misalnya hasilnya itu menurut kita bagus tapi menurut klien itu tidak bagus, itu harus terima gitu. Malahan kita harus banyak menuruti klien tersebut, karena kan foto kita dibayar gitu, bukan hanya sebatas untuk kesenangan kita gitu sih. Inti dari. Oke, sebenarnya Kakak Ripjan selama bisa foto nih, apa sih keluh kesah dari kita tuh bisa foto nih, keluh kesahnya apa? Kalau kesannya mungkin ya, kalau misalnya saya motret ya, paling bikin bete tuh gini. Ketika saya melihat suatu tempat nih, bagus banget nih tempat buat dimotret nih. Suatu saat saya bakal balik lagi dan saya bakal motret di sini. Terus pas suatu saat saya balik lagi, si tempat itu udah gak ada. Itu paling bete. Soalnya kenapa? Pemikiran saya mungkin gak terlalu kreatif ya. Ketika balik lagi ke sana, pemikiran saya langsung buntu gitu. Jadi nggak bisa langsung eksekusi gitu. Tadinya mau eksekusi udah terbayang gitu di feeling kita, di otak kita kayak gimana gitu, motretnya kayak gimana, ntar ngambil kayak gimana gitu dan lain-lain. Pas datang ke lokasi, ternyata lokasinya udah berubah gitu. Nah, itu mungkin keluh kesah yang paling bete menurut saya sih. Itu juga sih sampai sekarang belum bisa saya akalin, jujur. Kalau misalnya Kakak Ripjan, kita lagi motret, terus kita lagi nggak ada mood nih, itu kita harus masih motret atau enggak? Menurut saya sih mending jangan dilanjutin aja. Kenapa tuh? Kalau misalnya motretnya ini jangan dilanjutin, kalau misalkan motretnya buat bukan buat cuan ya, maksudnya bukan buat klien gitu. Ini jangan dilanjutin. Kenapa? Karena ketika motret nggak senang atau dipaksa, itu pasti hasilnya juga menurut saya ya terkadang
biasa-biasa saja karena gitu tidak ada dorongan dari diri kita sendiri juga. Makanya ketika menciptakan foto tidak sesuai dengan mood gitu ya, atau moodnya lagi kurang bagus lah gitu, pasti foto yang dihasilkan juga sama maksudnya kurang bagus. Jadi udah overthinking gitu lah gitu. Eh, dari foto itu sendiri kita motret butuh cahaya nggak sih? Sesuai kebutuhan cahaya. Tentunya kan fotografi melukis dengan cahaya ya Melukis pasti dengan cahaya. pasti sangat dibutuhkan cahaya. Maksudnya cahaya kan cahaya tuh ada setahu saya ada cahaya natural, ada cahaya buatan gitu. Kalau natural lagi seperti kan cahaya matahari itu kan natural banget. Terus kalau cahaya buatan tuh misalkan pakai lighting flash kayak gitu, itu cahaya buatan gitu. Oke. Kalau misalkan kita nih ada klien minta kita motret foto produk, Iya, tapi dia pas kita udah potret, udah ngirim, mereka mengganti konsep. Itu gimana sih? nggak kalinya. Iya, Jujur saya belum pernah ya nyobain foto produk gitu. Mungkin cara ngakalinnya nggak mungkin ya kalau di cancel juga. Mungkin cara ngakalinnya menurut saya sih gunakanlah pikiran-pikiran kreatif gitu lah mungkin. Karena misalkan ganti konsep, awalnya udah ada di feeling tiba-tiba nggak bisa, misalkan ya kita meskipun sedikit keterpaksaan gitu ya tetap harus dijalani karena itu foto komersial juga ya. Mungkin ya tadi gunakan pikiran-pikiran kreatif kita gitu. Berarti di foto juga kita harus berpikir ya? Iya, kalau misalnya kita nggak berpikir moto, pasti fotonya juga akan abstrak gitu. Foto apaan ini gitu, pasti kan orang-orang gitu. Apalagi kalau misalnya kita nggak tahu teknik dasarnya kan, dari fotografi kan teknik dasarnya disebut segitiga exposure ya, atau triangle exposure. Nah itu kalau misalnya kita nggak tahu dasarnya itu, foto kita bakal cahayanya kadang pas kadang enggak gitu. Misalkan karena kita nggak tahu gitu penggunaan teknik triangle exposure itu dengan baik, maka fotonya juga akan nggak baik-baik gitu. Tadi menyinggung soal segitiga exposure, itu apa sih? Segitiga exposure itu di dalam fotografi yang pertama ada shutter speed, yang kedua ada aperture, yang ketiga ada ISO. Itu teknik dasar yang harus tahu lah gitu seorang tukang foto gitu ketika motret gitu. Mungkin kalau dijelasin juga sih agak susah ya kalau dijelasin segitiga exposure ini. Harus dibarengi praktek juga sih. Banyak lah sekarang, misalkan searching aja misalkan di Google atau di YouTube gitu kalau pengen jelas mah, terus kita lagi pegang kamera gimana sih cara nyeting segitiga exposure dengan baik kan, pasti banyak lah gitu tutorialnya untuk sekarang. Berarti fitur otomatis di kamera nggak berfungsi dong? Nah kalau fitur otomatis itu biasanya sih orang-orang, saya saranin ya orang-orang yang baru awam, yang baru berkecimpung dalam dunia fotografi, atau orang-orang yang baru suka fotografi, nah gunakanlah mode otomatis auto ya. Iya. Kalau saya sih bilangnya suka mode auto gitu. Nah mode auto itu orang-orang mungkin kalau baru kecimpung dalam fotografi gunakanlah gitu mode itu, karena ketika menggunakan mode auto itu jadi kamera nyeting sendiri, kita tinggal motret aja gitu. Dan hasilnya juga jadi udah disetting lah sama kameranya sendiri gitu. Berarti kita nggak perlu belajar segitiga exposure dong? Nggak juga, justru itu kalau misalnya kita nggak belajar segitiga exposure, kita nggak bakalan tahu mode apa yang tepat yang harus digunain ketika motret. Misalnya kan kalau orang-orang yang udah profesional banget kan pasti menggunakan mode manual. Nah mode manual itu
Jadi enaknya mode manual itu bisa disetting sama kita sendiri. Jadi nggak disetting dari kameranya. Kalau misalkan mode manual disetting sama kita sendiri, jadi fotonya juga misalkan cahayanya pengen digelapin, ya ntar fotonya gelap kan. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya mode auto itu nggak bisa, jadi sesuai dengan kamera itu sendiri. Oke, kalau nggak salah tuh kita motret harus pakai lensa. Ya iya, Kita harus punya lensa banyak nggak sih? sesuai kebutuhan. Kembali lagi sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita nih sekarang lagi ngetren misalkan sirkuit Mandalika. Nah, Asik. misalkan kita itu kan termasuk sport fotografi ya. Mm-mm. Nah, berarti kita kalau sport fotografi itu harus punya lensa tele. Berarti ya lensa yang panjang banget, misalkan ukurannya tuh dari ratusan milimeter gitu. Nah, kita tuh harus punya gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin ya kita pakai lensa fix yang 50 mm bisa harus dekat-dekat gitu kan. Nggak mungkin kan, kita motonya dari jarak jauh kan. Makanya kembali lagi itu lensa sesuai kebutuhan aja. Percuma kita punya banyak varian lensa, misalkan dari lensa 1 mili sampai 100 mili misalkan diibaratkan ya. Punya varian banyak lensa tapi jarang pakai juga sayang gitu. Jadi kembalikan aja ke kebutuhannya. Misalkan kalau misal foto wedding nih atau pre-wedding, biasa yang saya lihat sih foto wedding pre-wedding, orang-orang ya yang sering saya lihat itu sekarang orang-orang pakainya pakai lensa fix yang ukurannya biasanya 35 50 itu sih. Jadi kembali lagi kebutuhan kalau lensa. Oke. Alat juga sama. Itu kan termasuk alat ya? Iya, benar. alat juga termasuk. Bisa nggak sih kalau misalkan kita pakai lensa fix nih yang pakai 35 mm sampai 50, kita bisa pakai itu dengan foto yang lain nggak sih? Kayak kita foto human interest kan kegiatan manusia. Nah, kita bisa nggak sih pakai lensa itu? Kenapa nggak bisa? Tentunya bisa gitu. Soalnya kan mungkin tahulah bagus juga ketika orang motret street gitu kan, ada orang yang memakai lensa panjang gitu ya, lensa tele gitu. Tapi sebenarnya street photography itu ada yang bilang ya, pernah saya lihat gitu bahwa street photography itu yang lebih realnya itu memakai lensa fix katanya. Maka bahkan si milimeternya itu lebih sedikit, bukan nggak panjang gitu, misalkan yang tadi 35 atau 50 mm gitu. Justru itu mungkin banyak tantangannya kan. Kalau misalnya kita pakai lensa tele, tinggal diputerin aja gitu kan lensanya, otomatis ngedeketin gitu kan, ngedeketin objeknya sendiri, kita diam tetap di sini misalkan. Kan kalau misalnya lensa fix itu kita yang harus maju gitu, bukan si lensanya yang dimajuin gitu. Oke. Hasil-hasil dari foto Kakak Rikjen itu diposting di mana sih? Hasil-hasil saya kebanyakan emang dari Instagram sama Facebook sih. Mungkin media sosial yang publik punyanya cuma itu sih. Jadi makanya foto-foto saya dipajang di Instagram. Nih yang mau tahu nih Kamers nih, Instagram Kakak Rikjen tuh fotonya keren-keren deh, asli. Kalian harus wajib lihat deh. Apa sih Instagramnya Kakak Rikjen? Insta jadi promosi deh. Nggak apa-apa. Instagram saya @rhypzan atau Ripjan gitu. Cuman I-nya diganti Y, ditambahin H, sama J-nya diganti sama Z gitu aja sih. Ripjan gitu. Tadi perasaan aku sambil lihat-lihat juga ya Instagram Kakak Rikjan. Hasilnya estetik tau, keren-keren. Kenapa hanya diposting? Kenapa nggak dijual aja? Kalau dijual nanti sayang gitu. Kalau misalnya fotonya terkenal, otomatis kan kalau dijual udah bukan milik kita, tapi milik orang lain. Jadi nggak, yang hasilin doang nanti orang lain, bukan kita. Jadi nggak, mendingan daripada dijual mendingan simpen aja gitu, posting atau gitu. Soalnya pernah tahu nggak, kalau di window ada
foto landscape yang awan terus ada bukit hijau gitu. Iya, tahu kan? Benar, Nah, benar. saya pernah baca di salah satu media itu katanya yang punya foto itu sangat-sangat kadung sih bahasa Indonesia apa ya? Menyesal. Oh, sangat-sangat Oh. menyesal gitu. Foto tersebut dijual gitu. Kenapa? Karena itu dia nggak menyangka bahwa fotonya itu bakal terkenal sampai seluruh dunia. Siapa sih yang ketika buka komputer foto itu nggak tahu gitu ya? Pasti Iya, benar. itu kan otomatis dia bilang gini, kalau misalnya itu foto nggak dijual berarti uang akan terus mengalir ke kita, tapi karena itu dijual pasti mengalir sama orang yang udah dia yang membeli foto itu gitu. Iya. Mungkin Kakak Rejan mau ngomong apa nih, tips? Mungkin bukan tips ya, tadi udah ya. Iya. Ngomong tentang fotografi di dunia kerja gimana sih? Kalau dunia kerja mungkin karena saya belum belum berkecimpung, baru sekarang gitu, baru mencoba. Kalau di dunia kerja gitu, kalau misalkan fotografi ya itu tadi yang dibilang tadi, kita nggak boleh egois gitu. Ketika foto kita misalkan kata klien kurang ini kurang itu, ya kita harus terima gitu, harus misalkan sesuaikan sama kliennya, jangan sesuaikan sama kita, karena kita dibayar oleh jasa klien tersebut gitu. Oh, oke. Terus saya juga mau tanya, bagus nih jurusan apa nih kuliah? Aku jurusan Sains Komunikasi. Oh, berarti kita sama Kita ya, sama. sains komunikasi. Kan kita sekelas. Iya. Ya emang apa sih, menurut saya ya, fotografi itu di dalam komunikasi sangat penting, tahu nggak? Kenapa tuh sangat penting? Karena kan fotografi itu sebagian dari komunikasi. Kenapa? Karena- Komunikasinya dari mana? Ada yang mengatakan karena fotografi itu pengertian fotografi itu merupakan seni yang yang kuat, atau seni yang dapat berbicara. Contohnya gini, kalau foto itu nggak berbicara berarti itu foto nggak bisa mengirimkan pesan kan. Jadi inti dari foto itu berarti pesan, berarti fotografi itu sangat penting dalam komunikasi, atau sangat bisa dikatakanlah foto itu bisa berkomunikasi gitu. Makanya ketika kita foto kita itu tidak memiliki pesan, maka itu bukan fotografi. Meskipun itu bentuknya foto sih, kalau menurut saya gitu sih. Bentuknya pap ya? Iya Pak, benar. Jadi harus bagus juga gitu. Tidak hanya dari segi tampilan, pesannya juga penting gitu. Berarti foto yang berbicara itu berbicaranya lewat pesan ya? Iya, lewat pesan gitu. Oke, mungkin kita udah ngobrol banyak-banyak nih. Takutnya Kakak Rejan sibuk. Biasa orang sibuk enggak, sekarang. Enggak sih, enggak. Mungkin segitu aja ya dari kita ya. Kalau misalkan kita mau main-main boleh kan? Boleh. No, cewek-cewek udah manis, ganteng, pinter foto lagi. Coba, susah nyari yang kayak gitu. Masih banyak kok di luar sana. Apalagi di Instagram masih rendah banyak, banget. Bukan ngerendah, emang masih banyak. Jadi ujung-ujungnya di-comparein. Compare, dibandingin. Gak apa-apa Rikjan. Oke, semoga harinya menyenangkan ya, ceria Amin. terus. Semoga cepat lulus. Amin. Semoga tidak ada halangan ya. Semoga kalau misalkan berkecimpung di bidang fotografi profesional, sukses terus. Amin. Oke, mungkin kita segitu aja. Saya juga mengucapin terima kasih banyak gitu, udah saya pribadi diundang dalam acara ini. Saya sangat bahagia banget gitu, karena pertama kali saya bisa berbicara atau bisa sharing-sharing ke orang lain mengenai seputar dunia fotografi, meskipun saya masih belajar gitu. Oke. Terima kasih juga Rikjan ya. Kamers mungkin segitu aja. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan boleh isi di kolom komentar. Terima kasih Kakak Rikjan. See you next time. Bye bye. Bye.